Baik, kita sambung lagi kepada video yang ketiga ya. Proses yang ketiga adalah bagaimana kita bisa menciptakan nilai melalui distribusi. Nah, tadi yang pertama kita menciptakan nilai melalui sebuah kreasi atau gagasannya. Kemudian yang kedua kita menciptakan nilai melalui proses produksinya ya, bagaimana membuat donat yang lebih lunak rasanya, yang lebih lembut sehingga lebih disukai oleh orang lain atau konsumen kita. Kemudian yang ketiga kita menciptakan sebuah nilai melalui distribusi. Nah, ini bagaimana kita menjual donat kita, mendistribusikan donat kita menjadi lebih menarik bagi orang kebanyakan. Misalnya gimana? Ya, misalnya melalui kemasannya ya. Gimana kemasannya tadi membuat orang merasa ingin memilikinya. Teman-teman pernah, tentu beberapa waktu yang lalu pernah pernah merasakan ya bagaimana hebohnya ketika ada sebuah strategi penjualan baru dari es krim ya, es krim misalnya Mixue atau gimana membacanya ya, Mixue gitu ya. Nah, dimana dia memiliki banyak cabang ya, sehingga yang dimana pada saat proses grand openingnya, proses pembukaannya, dia begitu banyak dihadiri atau banyak calon pembeli yang ingin membeli atau merasakan es krim tersebut. Nah, ini adalah sebuah cara bagaimana mendistribusikan sebuah produk kita sehingga terlihat laris gitu ya. Atau juga bagaimana teman-teman sekarang sudah bisa merasakan atau melakukan pembelian barang-barang ataupun segala sesuatu melalui sistem online ya, dimana di sana ada yang namanya marketplace. Jadi teman-teman tidak perlu lagi membeli baju itu ke toko pakaian, tidak perlu lagi membeli barang-barang langsung ke tokonya, tapi kita bisa hanya dengan membeli melalui HP ya, sehingga proses pendistribusian menjadi lebih cepat dan lebih murah ya. Ini adalah sebuah inovasi, adalah sebuah pemberian nilai kepada sebuah produk. Bagaimana sebuah produk bisa didistribusikan secara lebih cepat. Yang keempat adalah proses penciptaan nilai melalui pemasaran. Nah, di dalam proses pemasaran ini adalah bagaimana strategi kita memberikan nilai tambah pada produk kita melalui sistem pemasarannya. Misalnya sistem pemasarannya tadi sudah saya sebutkan, kita bisa melakukan penjualan melalui berbagai macam media promosi gitu ya. Misalnya kalau dulu kita hanya bisa beriklan melalui koran, melalui TV, melalui radio, sekarang kita bisa beriklan melalui Facebook, melalui Instagram, melalui TikTok dan sebagainya ya, dimana proses-prosesnya tadi bisa dilihat oleh orang banyak sehingga orang tertarik untuk membeli produk kita ya. Bagaimana kita bisa berjualan di Facebook, Instagram, TikTok ya, sehingga orang lebih banyak yang melihat produk yang kita jual. Yang kelima adalah model penciptaan peluang melalui penawaran dan permintaan. Nah, model penciptaan peluang melalui penawaran dan permintaan ini adalah bagaimana kita bisa memberikan sebuah ide baru di dalam menawarkan produk-produk yang kita jual ya, sehingga orang tertarik kemudian membeli produk kita. Nah, tadi bedanya adalah kalau kelima ketika kita melakukan promosinya seperti apa ya, keempat maaf ya, yang keempat tadi melalui pemasaran tadi bagaimana kita mempromosikannya. Yang kelima adalah bagaimana strategi penawaran kita. Misalnya teman-teman menjual sebuah barang atau misalnya tadi sebuah donat, kembali lagi ke donat ya. Misalnya donatnya tadi kalau harga satuannya Rp5.000, maka kalau teman-teman membeli atau ketika orang membeli produk donat tadi dalam jumlah banyak, misalnya dalam satu pack gitu ya, yang satu packnya berisi 10 donat, berarti seharusnya kalau
5 donat, kalau 10 donat dengan harga 5.000, berarti harusnya harganya 50.000. Nah, bagaimana kita bisa memberikan sebuah nilai tambah? Misalnya dengan cara ketika ada orang yang mau membeli 10 donat, misalnya harganya mendapatkan diskon ya, misalnya harganya 50.000 menjadi hanya 45.000 gitu ya, sehingga orang tertarik untuk membeli dalam jumlah banyak gitu. Yang keenam adalah model penciptaan nilai ekonomis melalui inovasi. Nah, inovasi tadi sebenarnya hampir sama dengan item yang pertama tadi, melalui kreasi atau gagasan. Bedanya adalah kalau misalnya kreasi atau gagasan itu adalah sesuatu yang belum pernah terpikir oleh orang lain, kalau melalui inovasi biasanya adalah kita melakukan pengembangan saja ya. Misalnya kalau kreasi itu menciptakan ide baru, kalau inovasi melakukan pengembangan. Jadi kalau misalnya donat tadi kita berkreasi dengan membuat donat yang kotak, nah kalau inovasi misalnya ya kita cukup memberikan ide baru terhadap topping donat tadi ya. Misalnya donatnya biasanya toppingnya keju, kita berikan topping atau kita isi donatnya dengan sesuatu, dengan lombok atau hal yang membuat donat menjadi pedas gitu ya. Nah, ini adalah sebuah inovasi ya. Jadi produknya tetap, tapi rasanya kita buat sedikit berubah. Nah, ini adalah sebuah inovasi. Yang ketujuh adalah model penciptaan nilai melalui modal kreatif atau dilakukan menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Nah, berarti kita di sini bukan lagi hanya sekedar membuat sebuah donat ya, kita membuat produk makanan baru yang mungkin mirip dengan donat ya. Entah kita beri nama misalnya donkat gitu ya, atau apapun gitu ya, yang artinya produknya tadi kita ambil idenya dari sebuah donat, namun kita menciptakan sesuatu makanan yang baru dan berbeda. Berikutnya adalah bagaimana kita berinovasi untuk memberikan nilai tambah pada ekonomi kreatif. Ada 4 cara berinovasi. Yang pertama dengan cara penemuan, yaitu dengan cara mengkreasikan suatu produk, jasa, atau proses yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Yang kedua, dengan cara pengembangan, yaitu dengan cara mengembangkan produk, jasa, atau proses yang sudah ada. Nah, ini sebenarnya hampir mirip dengan yang sudah kita bahas ini ya. Kalau nomor 1 dengan cara penemuan, berarti maksudnya adalah kita mengkreasikan sebuah produk dengan cara pertama menciptakan sebuah kreasi atau gagasan. Kemudian dengan cara pengembangan, berarti kita mengembangkan produk yang sudah ada. Nah, ini berarti hampir mirip dengan proses yang keenam ya, melalui sebuah inovasi. Yang ketiga dengan cara duplikasi, yaitu dengan cara menirukan produk jasa yang sudah ada. Jadi kita tinggal menduplikasinya saja atau membuat produknya secara lebih banyak gitu ya. Dalam duplikasi di sini adalah bukan hanya meniru, melainkan juga menambah seutuhnya secara kreatif untuk memperbaiki konsep agar lebih mampu mematangkan persaingan. Nah, jadi produk yang kita duplikasi, produk yang kita contoh, tidak mentah-mentah kita contek gitu ya. Nah, di sini adalah bagaimana kita juga harus tetap bisa memberikan nilai tambah atau kreativitas pada produk yang kita tiru. Ya, misalnya tadi kita apakan donat tadi sehingga berbeda daripada donat yang sudah ada, gitu ya. Yang keempat dengan cara sintetis, yaitu dengan cara perpaduan konsep dan faktor-faktor yang sudah ada menjadi formulasi baru. Proses ini meliputi pengambilan sejumlah ide atau produk yang sudah ditemukan atau sudah dibentuk sehingga menjadi produk yang dapat diaplikasikan dengan cara yang baru. Ya, dengan cara sintetis ini maksudnya kita memadukan konsep-konsep dan faktor-faktor sehingga menjadi sebuah formulasi baru. Misalnya resep dari donat tadi bagaimana kita rubah sehingga menjadi sebuah donat yang benar-benar fresh, yang berbeda daripada donat yang kebanyakan yang sudah ada. Baik, kita akan lanjut ke video yang keempat.